Education, University of Queen's Cariou. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi landasan teoritis metode kualitatif, khususnya pada perspektif teoritis yang mendasari metode kualitatif, yaitu fenomenologi dan symbolic interaction. Penjelasannya yaitu mengenai landasan teoritis metode kualitatif. Seorang ahli Moutekos pada tahun 1994 dan Patton pada tahun 2002 menyajikan beberapa perspektif teoritis yang mendasari metode kualitatif. Dalam bagian ini dibahas beberapa perspektif, yaitu fenomenologi, symbolic interaction, etnografi, heuristik, dan hermeneutics. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua perspektif teoritis yang mendasari metode kualitatif, yaitu bagian fenomenologi dan symbolic interaction. In this video, have a good time watching. Baiklah, yang pertama adalah fenomenologi. Fenomenologi ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Istilah ini dipopulerkan oleh Hegel. Menurut Hegel, fenomenologi ini berarti pengetahuan bagaimana nampak dalam kesadaran. Pengetahuan di sini maksudnya adalah apa yang dipersepsikan oleh seseorang, apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya. Dimensi penting dalam fenomenologi ini, pertama, bahwa dalam setiap pengalaman manusia terdapat sesuatu yang hakiki, penting dan bermakna. Dan yang kedua adalah pengalaman seseorang harus dimengerti dalam konteksnya. Untuk menangkap esensinya, kita harus mendalami pengalaman itu apa adanya tanpa ada investasi pandangan atau gabungan dari yang lain atau perspektif dari luar. Begitu. Pandangan dari luar ini harus ditaruh dalam tanda kurung atau istilah hasil epoch. Untuk fenomenologi ini ada banyak sekali beraneka ragam. Ada banyak sekali fenomena dalam kehidupan setiap hari yang disadari dan dialami oleh manusia. Namun perlu kita ketahui bahwa fenomenologi yang diterapkan dalam metode penelitian bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi pengalaman. Sasarannya adalah untuk memenuhi pengalaman sebagaimana yang disadari. Yang perlu kita ketahui bahwa peneliti yang menggunakan metode fenomenologi ini harus mendekati objek kajiannya dengan pikiran polos tanpa asumsi, praduga, prasangka, atau konsep. Pandangan, gagasan, asumsi, konsep yang dimiliki oleh peneliti tentang gejala penelitian harus dikurung sementara dan membiarkan partisipan mengungkapkan pengalamannya, sehingga nantinya akan diperoleh hakikat yang terdalam dalam pengalaman tersebut. Begitu ya. Peneliti juga harus mengenal dan memahami konteks pengalaman partisipan, sehingga penafsiran atau pengalaman itu akurat dan dapat menghasilkan nuansa dan teori baru khusus dan unik. Yang perlu kita ketahui bahwa pendekatan fenomenologi ini ada 3 yang mencakupnya, yaitu pengalaman langsung, dan yang kedua adalah arti muncul lewat pengalaman, dan yang ketiga arti via interpretasi. Perlu kita ketahui bahwa asumsi dasar dari metode fenomenologi ini yaitu pertama, bahwa dunia secara alamiah bercorak sosial, sesuatu objek yang dapat ditangkap dan dimengerti dalam hubungannya dengan subjek. Subjek di sini adalah manusia. Jadi hanya manusia yang dapat memberikan arti pada objek yang ada di sekitarnya. Adapun yang kedua adalah dunia dikenal melalui kontak langsung dengan subjek. Berarti di sini adalah hanya dengan kontak dengan manusia dunia memiliki arti.
Kemudian, adapun yang ketiga adalah konteks budaya, tempat, situasi yang mempengaruhi pemahaman orang tertentu. Latar belakang ini tidak terpisahkan dari manusia karena subjek atau manusia selalu menemukan dirinya pada ruang dan waktu atau konteks tertentu. Semua ketahui bahwa fenomenologi ini sangat berpengaruh pada metode penelitian karena hendak memahami arti yang disampaikan oleh partisipan itu. Itu berarti pula bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, maka metode kualitatif bahwa pengertian manusia tentang sesuatu adalah konstruksi atau dibuat oleh manusia itu sendiri. Di sini, pola dan tema yang memberikan makna suatu pengalaman hanya akan dipahami sesudah melalui proses penafsiran tersebut. Disinilah peran penting peneliti. Peneliti yang menafsir dan memberikan arti atas pengalaman partisipan. Keabsahan penafsiran peneliti ditentukan oleh pengetahuan, keahlian, dan atau kredibilitasnya, dan inilah klaim utama keabsahan dari metode penelitian ini, menggunakan fenomenologi sebagai metode penelitian. Okay, the second material is symbolic interaction. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu pendekatan yang banyak digunakan dalam psikologi sosial. Ketahui juga bahwa Habermas menegaskan bahwa setiap tindakan individu adalah produk masyarakat, lebih khusus lagi produk interaksi sosial. Namun, gagasan Mead dilanjutkan oleh Blumer, yaitu Blumer meringkas pandangan Mead dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah cara pandang manusia memandang atau mengerti objek tergantung pada bagaimana mereka melihat hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah arti tersebut merupakan hasil dari interaksi antara manusia. Dan yang ketiga adalah arti-arti tersebut dapat berbeda dari waktu ke waktu. Ini Blumer kemudian mengembangkan 3 teori, yaitu teori tentang arti, bahasa, dan pemikiran. Kita ketahui bahwa teori symbolic interaction sangat menekankan pentingnya arti dan penafsiran sebagai proses hakiki manusia dalam bersikap dan berelasi. Sikap dan perilaku manusia tidak terjadi secara mekanis sebagai reaksi atas sesuatu yang datang dari luar. Sikap dan perilaku manusia adalah hasil sesuatu penafsiran yang memiliki arti tertentu, kemudian menentukan reaksinya terhadap stimulus dari luar. Kemudian ada 3 premis dasar dari symbolic interaction ini, yaitu yang pertama bahwa tindakan manusia terhadap sesuatu berdasarkan arti yang dimilikinya tentang sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua adalah arti dari sesuatu yang muncul dari interaksi sosial. Manusia secara bersama-sama menciptakan arti kepada suatu objek. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah arti dari sesuatu itu dimodifikasi lewat proses interpretasi. Dengan premis-premis inilah yang mendorong Blumer untuk percaya bahwa metode penelitian kualitatif adalah cara yang paling tepat untuk mengerti bagaimana manusia persepsif mengerti dan menafsirkan dunianya hanya melalui kontak langsung dan pikiran terbuka serta lewat proses induktif dan interaksi. Simbolik manusia bisa mengerti dan mengenal sesuatu. Kita ketahui bahwa manusia itu dipengaruhi oleh budayanya. Struktur sosial dibangun lewat interaksi sosial dengan orang lain. Manusia merupakan produk sosial. Manusia tidak mungkin ada dan dimengerti tanpa adanya orang lain. Kita pahami yaitu hubungannya dengan metode kualitatif, yaitu bahwa metode ini menekankan aspek penafsiran dan melihat arti sebagaimana dimengerti oleh orang lain. Di dalam symbolic interaction ini ada 3 yang mempengaruhinya, yaitu symbolic interaction, yaitu yang pertama adalah tindakan produk masyarakat, kemudian arti dari tindakan, kemudian arti dalam konteks.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.